Beliau lahir di Tulungagung tanggal 20 Juni tahun 1943. Putra dari Kiai Haji Mustaqim Husain yang juga seorang mursyid dan seorang pejuang kemerdekaan. Sejak masa kanak-kanak, beliau belajar agama pada ayahandanya sendiri. Kiai Abdul Jalil kembali ke hadirat Allah SWT sekitar pukul 1.30 dini hari, pada Jumat Wage, tanggal 7 Januari tahun 2005. Sebelum wafat, ia mengalami sakit selama 7 hari dan dirawat di Rumah Sakit ORPEHA, Tulungagung. Kiai Abdul Jalil dimakamkan di dalam kawasan Pondok Peta Tulungagung bersama ayahandanya Kiai Haji Mustaqim bin Husain. Sejak kecil, Kiai Abdul Jalil dididik langsung oleh kedua orang tuanya. Di samping itu, ia juga belajar ilmu dasar-dasar agama seperti mengaji Al-Quran, fiqh, akhlak kepada Kiai Haji Ahmad Sujai, seorang tokoh agama yang tidak jauh dari rumahnya serta bersekolah di SMDP Tulungagung. Setelah lulus dari SMDP Tulungagung sekitar tahun 1958, pada akhir 1959 di usianya yang ke-16 tahunan, Kiai Abdul Jalil memperdalam ilmu agama di pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri selama 2 tahun di bawah asuhan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Saat itu ia menempati di Komplek Darussalam atau Komplek D. Setelah belajar ilmu agama di Pondok Al-Falah Ploso Mojo Kediri selama 2 tahun, tepatnya di tahun 1961, Kiai Abdul Jalil pindah ke pesantren Mojosari Nganjuk di bawah asuhan Kiai Haji Mansur yang mana ia merupakan pengganti Kiai Haji Zainuddin Mojosari yang terkenal menjadi wali agung. Selain menjadi santri di Mojosari, Kiai Abdul Jalil juga sempat nyambi kuliah di jurusan Bahasa Arab IAIN Tulungagung. Namun tidak sampai tuntas karena hanya berlangsung selama 2 tahun. Ketika itu, kakaknya, Kiai Haji Arif Mustaqim menjadi salah satu dekan di kampus tersebut. Guru-guru beliau saat menuntut ilmu, di antaranya, Kiai Haji Mustaqim Husain Kiai Haji Ahmad Sujai Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman Kiai Haji Mansur. Beliau menjadi pengasuh pesantren Peta di Tulungagung. Anak-anak beliau Gus Saladin, murid-murid beliau adalah para santri di pesantren Peta Tulungagung. Karir sesuai dengan keilmuan beliau, posisi karir yang diduduki di antaranya, beliau adalah pengasuh pesantren-pesantren Peta Tulungagung Mursyid Tarekat. Sejak kecil, Kiai Abdul Jalil sudah menampakkan perbedaan dibanding anak-anak lain pada umumnya. Ia dianugerahi Allah terbukanya mata hati, mukasyafah, sehingga ketika menuntut ilmu agama di pesantren Mojosari Nganjuk, ia pernah diperdengarkan suara dari dalam kubur. Pada suatu hari, Kiai Abdul Jalil sedang melewati pemakaman umum desa tetangga Mojosari. Tiba-tiba ada suara memanggil-manggil namanya. Suara itu minta tolong dengan bahasa Jawa, "Mbah Jalil, kesini, saya minta tolong." Kemudian Kiai Abdul Jalil mendekat ke arah sumber suara itu. Ternyata suara tersebut bersumber dari arah makam seorang perempuan yang menyampaikan permohonannya agar Kiai berkenan menemui anaknya yang bernama Fulan yang alamatnya desa ini. "Mbah Jalil, tolong sampaikan kepada anak saya agar mengirimi doa, selamatan, hajatan, untuk saya, sebab sudah lama ia tidak kirim doa untuk saya." Singkat cerita, akhirnya Kiai Abdul Jalil menemui Fulan yang dimaksud si mayit. Setelah diceritakan panjang lebar, terkejutlah si Fulan karena ia merasa memang sudah lama tidak mengirimkan doa untuk almarhumah ibunya lewat selamatan, hajatan. Setelah si Fulan mengadakan selamatan untuk ibunya, selang beberapa hari kemudian Kiai Abdul Jalil melewati pemakaman umum itu lagi. Ia dipanggil si mayit yang intinya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan bahwa anaknya sudah berkirim doa untuknya. Selain peristiwa di atas, ada peristiwa lain yang diceritakan langsung dari H. Ali Imron bin Ghazali Ringinrejo, Kediri. Pada suatu hari Kiai Abdul Jalil dan H. Ali Imron sedang menunggu di sebuah gubuk yang disediakan untuk orang-orang yang akan menaiki perahu getek. Setelah perahu hampir terisi penuh, si tukang perahu mengajak untuk segera naik perahu, namun ia tidak bersedia seraya berkata, "Sudah, kamu berangkat saja dahulu, saya nanti saja." "Ini, rokok." Kemudian Kiai Abdul Jalil menyuruh H. Ali Imron untuk memberi sebungkus rokok kepada tukang perahu tersebut. Pada saat perahu sudah di tengah sungai berantas, barulah Kiai Abdul Jalil mengajak H. Ali Imron untuk menyeberang dengan berjalan kaki sambil membaca sholawat terus-menerus. Kemudian dua orang itu turun ke sungai dan berjalan ke arah seberang sungai. Kedua kaki Kiai Abdul Jalil dan H. Ali Imron masuk ke dalam air hanya sampai di bawah lutut, padahal kedalaman sungai itu bisa mencapai antara 3 sampai 4 meter.
Melihat kejadian itu, tukang perahu dan semua penumpang menjadi takjub luar biasa.